Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengisahkan keharmonisan kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah setelah menikahnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas putra putri dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Nabi juga tidak dikaruniai putra putri selain daripada Sayyidah Khadijah, daripada istri-istri yang lainnya. Putra putri Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Khadijah ada 6. Yang pertama bernama Qasim, yang kedua Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah Zahra, kemudian yang terakhir adalah Abdullah. Maka kita akan bahas satu persatu daripada kisah hidup putra putri Nabi Muhammad SAW secara singkat. Yang pertama, anak pertama Nabi Muhammad SAW bernama Qasim, yang mana karena sebab itu Nabi Muhammad SAW memiliki julukan Abul Qasim, ayah daripada Qasim. Dan juga Qasim lahir sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Dan sayangnya juga ia wafat masih umur belia, yaitu sekitar umur 17 bulan sampai 2 tahun. Dan beliau adalah anak pertama Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua daripada putra-putri Nabi Muhammad SAW, Zainab. Dia adalah putri pertama Nabi Muhammad SAW. Beliau tumbuh besar sampai menikah dengan sepupunya yang bernama Abul As. Pernikahannya terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Sehingga setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, Zainab bersama ibunya Khadijah ikut beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi suaminya yang bernama Abul As masih mengikuti atau masih beragama daripada agama jahiliyahnya, belum mau masuk Islam. Dan ini yang menyebabkan Zainab terlambat dalam berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian beberapa lama setelah Nabi Muhammad hijrah, Zainab pun juga ikut menjemput Nabi Muhammad SAW berhijrah dengan sendiri, tidak bersama suaminya, sehingga berjumpa dengan ayah tercintanya. Lalu beberapa saat kemudian suaminya pun yang bernama Abul As tersebut menjemput Zainab serta menemui Nabi Muhammad, mertuanya Nabi Muhammad SAW, dan mengucapkan kalimat syahadat. Dan ketika itu masuk Islam, sehingga keluarganya pun bersatu kembali dengan bahagia. Akan tapi tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, Zainab meninggal dunia dan meninggalkan suaminya yang bernama Abul As, begitu juga meninggalkan putrinya yang bernama Umamah. Maka Umamah tersebut, putri daripada Zainab, diasuh oleh suaminya setelah meninggalnya, dan juga diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak ketiga Nabi Muhammad SAW bernama Ruqayyah. Beliau juga tumbuh besar hingga dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang mulia, sahabat yang agung, yaitu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan keduanya pun dikaruniai anak, seorang putra dinamai Abdullah. Ruqayyah dan Sayyidina Utsman ikut serta dalam hijratain, 2 hijrah. Hijrah yang pertama setelah diserang oleh orang-orang Mekah, diperintahkan sebagian umat Islam oleh Nabi Muhammad untuk berhijrah. Hijrah yang pertama ke Habasyah. Kemudian hijrah kedua ke Madinah, dan termasuk yang mengikuti adalah Zainab dan juga suaminya Ruqayyah bersama suaminya yaitu Sayyidina Utsman. Akan tapi setelah berhijrah sampai ke Madinah, hijrah yang kedua sampai ke Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan ujian dengan wafatnya putra tercintanya yaitu Abdullah. Ketika itu putra Ruqayyah masih usia 6 tahun. Dan tak lama setelah meninggal putranya, Sayyidah Ruqayyah jatuh sakit, menderita sakit demam yang tinggi, sehingga itu menjadi penyebab dan menghambat Sayyidina Utsman bin Affan tidak bisa menghadiri perang Badar. Ketika itu perang Badar, sedangkan istrinya Sayyidina Utsman yang bernama Ruqayyah, putri Nabi Muhammad ini, jatuh sakit, demam yang sangat tinggi, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Utsman untuk tinggal di Madinah merawat istrinya. Kemudian tak lama kemudian wafatlah Sayyidah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Harithah yang mengabarkan tentang kemenangan umat Islam dalam perang Badar.
Sehingga Nabi Muhammad datang perang Badar bahagia dengan kemenangan tersebut, akan tapi juga sedih ketika itu dengan mendengarnya kabar bahwa putrinya yang bernama Ruqayyah meninggal dunia. Ini putri ketiga, anak ketiga Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak keempat Nabi Muhammad bernama Ummu Kulthum. Beliau juga tumbuh dewasa, dan setelah meninggalnya Ruqayyah, beliau dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Utsman. Sehingga dengan ini Sayyidina Utsman mendapatkan julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Yang mana julukan ini dan keistimewaan ini tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Kemudian tidak lama membangun rumah tangga bersama Sayyidina Utsman, Ummu Kulthum pada bulan Sya'ban tanggal 9 Hijriah meninggal dunia sebelum dikaruniai anak, dan dimakamkan di sebelah makam kakaknya yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha. Kemudian anak kelima Nabi Muhammad SAW, sekaligus anak yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, bernama Sayyidah Fatimah Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang paling membahagiakan Siti Khadijah ketika kelahirannya. Kenapa bisa membahagiakan Siti Khadijah? Karena ketika dilihat bayi daripada Sayyidah Fatimah tersebut, tampak daripada wajahnya, daripada semua putra-putri Nabi Muhammad, yang paling mirip dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Sehingga dengan kelahiran Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah merasa senang sekali karena anak yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dilahirkan bertepatan dengan pembangunan Ka'bah, yaitu 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Kemudian tumbuh besar sampai dinikahkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga dikaruniai 2 anak, dikaruniai 2 putra dan 2 putri. Dalam riwayat lain 3 putra, ya, meninggal, yang satunya meninggal masih di kandungan. Dan juga satu-satunya Nabi, Sayyidah Fatimah ini satu-satunya anak-anaknya Nabi Muhammad SAW yang masih hidup ketika Nabi wafat. Karena ketika Nabi wafat, seluruh putra-putrinya sudah meninggal dunia kecuali Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah menyusul Nabi Muhammad sehingga wafat beberapa bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan dikuburkan di Baqi radhiyallahu anha. Kemudian anak terakhir Nabi Muhammad daripada Sayyidah Khadijah bernama Abdullah, dan mendapatkan julukan At-Thahir, yang mana beliau dilahirkan setelah kenabian, alias setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi, lahir putranya yang bernama Abdullah, akan tapi meninggal dunia dalam usia muda. Setelah kita bahas daripada putra-putri Nabi Muhammad SAW dan sejarah singkatnya, pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mulai kisah perjuangan Sayyidah Khadijah serta kesabarannya dalam menemani Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya, sehingga kita insya Allah dengan cinta kita kepada mereka, kita dikumpulkan bersama mereka di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.